Tes. Iya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Ya, bertemu lagi dengan saya. Saya sapa dulu teman-teman yang ada di Zoom sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam kenal. Selamat bertemu kembali. Saya Akif, yang hari ini akan memadu sebagai MC dan moderator di acara yang luar biasa yang teman-teman hadiri hari ini di malam di malam ini ya, malam Jumat ya. Yang teman-teman yang mungkin ada beberapa orang yang memilih untuk istirahat, atau teman-teman di sini memilih untuk menambah ilmu dengan topik yang luar biasa hari ini, teman-teman. Mungkin sebelum kita masuk ke situ, ini deh, kita cek ombak dulu, teman-teman yang ada di sini. Udah siap atau belum ya? Bisa absen dong. Coba dari luar Jawa di sini udah ada yang hadir belum? Dari Sumatera, teman-teman Sumatera yang Kalimantan, coba. Oke, kalau tim hadir di sini. Yang lain mana nih, teman-teman? Oke, wah luar biasa. Sumatera Utara, oke, oh, sip, mantap Jawa. Ya teman-teman, update di chat. Ini pada yang paling jauh mana nih coba kita cek. Aceh hari ini apakah hadir Aceh? Malang, NTB, Jakarta, oh Jabar hadir juga. Luar biasa teman-teman ya. Hari ini dari ujung ke ujung kita sama-sama belajar teman-teman. Ya, Kediri, Garut, Karawang. Ya, teman-teman, sambil mempersiapkan, jangan lupa disiapkan alat tulisnya hari ini, kemudian yang bisa on mic ya. Silahkan disiapkan karena akan ada hal spesial, teman-teman, hari ini. Jadi kan kita hari ini akan ada bahasan yang ini ya. Tema hari ini tuh Winning Your Next Chapter, How to Rock Life After Campus. Jadi cocok buat teman-teman yang mungkin lagi pusing, kira-kira apa ya perlu kita persiapkan gitu loh. Selama di kampus sebelum selesai kuliah tuh kira-kira untuk mempersiapkan supaya nanti bisa beradaptasi, kemudian bisa bersaing dengan yang lain itu apa sih skillnya mau harus ngapain aja. Nah, nanti kita akan bahas terkait itu teman-teman. Nah, tapi yang spesialnya di sini, jadi nanti itu untuk teman-teman yang aktif akan dapat door prize. Nah, itu syarat aktifnya itu tadi salah satunya. Selain pertanyaan, teman-teman juga harus make sure nih bahwa ada di Zoom ini dengan catatan berarti teman-teman di sini harus on cam ya. Harus on cam. Kemudian teman-teman ini ada giveaway. Hari ini ada giveaway satu unit TWS. Nah, syaratnya gampang banget teman-teman. Jadi syaratnya itu teman-teman harus hadir di sini tadi yang on time ya. Jadi ini udah ada dicatat tadi yang on time itu siapa aja. Kemudian teman-teman jangan lupa bisa dibuka Instagramnya sekarang. Cek Instagram Rekanesia dan juga eai.foundation teman-teman. Di follow dulu dua tersebut. Kemudian like dan komen minimal 5 postingan teman-teman. Masing-masing di akun tersebut ya. Dan ini yang menariknya, jadi supaya teman-teman juga mencatat nantinya, teman-teman nanti harus upload IG story yang isinya tuh insight yang didapat hari ini. Kira-kira selama webinar hari ini dari narasumber nanti kita menyampaikan itu, kira-kira apa aja sih yang didapatkan ilmunya, kemudian disampaikan di IG story teman-teman. Jadi yang paling unik, yang paling padat nanti isinya ya. Yang kira-kira insightful itu nanti akan sebagai ini ya, menjadi catatan gitu. Dan teman-teman juga yang aktif di hari ini nanti yang aktif juga menjadi salah satu parameter penilaiannya. Dan yang terakhir harus mengisi presensi dan juga CSI di akhir acara nanti teman-teman. Jadi di measure teman-teman nanti ikut acara hari ini dari awal sampai akhir ada absensi di akhir ya. Dan juga disiapkan pertanyaan-pertanyaan nantinya untuk bisa disampaikan ke narasumber. Jadi nanti yang beruntung akan dapat satu unit TWS. Kemudian sama juga ada door prize berupa saldo e-wallet teman-teman. Jadi sangat bermanfaat ya teman-teman di sini dapat ilmu, kemudian juga ada dorongan juga untuk makin semangat merapikan catatannya gitu kan. Nah, oke, sip. Gitu ya teman-teman. Udah ready belum hari ini? Oke. Ini ada update ada Solo, Surabaya, Bandung, luar biasa loh. Oke, sip. Ya teman-teman, mungkin sebelum kita mulai ya. Jadi acara hari ini tuh adalah acara tadi pengembangan
diri ya, yang termasuk pengembangan diri yang dimana teman-teman akan dapat materi terkait persiapan apa yang dibutuhkan untuk after kampus. Dan acara hari ini kolaborasi antara Rekanesia dengan IAI teman-teman. Jadi eh dari teman-teman sebelum kita masuk ke sesi utama akan ada penjelasan terkait pemaparan program-program dari IAI itu yang bernama Educard Hasan teman-teman yang di mana di sini IAI itu memberikan pinjaman pendidikan tanpa bunga speser pun untuk mendukung mahasiswa dalam perkuliahan maupun sertifikasi profesional. Jadi nggak ada alasan di sini saat ini, di era saat ini untuk mengakses pendidikan itu banyak hal yang bisa teman-teman gunakan ya, untuk bisa mengupgrade skillnya, untuk bisa mempersiapkan diri hingga siap di dunia kerja nantinya, atau bahkan teman-teman yang akan bikin kerja sendiri gitu ya. Nah itu teman-teman. Oke, langsung saja kita akan dengarkan dulu. Ini ada pemaparan program dari IAI yang akan disampaikan oleh Mas Wahrel Afiari selaku Program Eksekutif IAI. Kepada Mas Wahrel, saya persilakan. Ya, teman-teman ternyata untuk sesi yang pemaparan programnya nanti akan ada di sesi setelah kita mendapatkan materi ya. Jadi ternyata Mas Wahrelnya nanti akan join di akhir. Jadi kita sebelum masuk ke sesi utama kembali lagi cek ombak buat teman-teman yang udah siap. Coba kasih reactionnya dong. Oke, oh Mas Wahrel udah ada teman-teman. Oke, langsung kita dengerin dulu deh dari Mas Wahrel ya penjelasan terkait programnya tadi. Kepada Mas Wahrel saya persilakan. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Mohon maaf, tadi saya ada kendala dari internet sehingga baru join sekarang. Apa kabar semuanya, teman-teman di malam ini yang masih rajin ya untuk mengikuti webinar yang sangat bermanfaat ini dengan saya dari Education and International dan juga dari Rekanisia. Oke, nah aku mau ngomongin sesuatu nih sebelum kita masuk ke next chapter ya atau How to Rock Life After Campus. Kita ngomongnya sedikit dulu nih tentang salah satu aspek yang kental banget nih di dunia perkampusan yaitu biaya studi kampus. Nah, di sini ada Educard atau Student Loan for the Future. Nah, kita mau cari lebih lanjut, cari tahu lebih lanjut, bisa di next. Nah, jadi Educard itu adalah student loan. Student loan, Educard, isn't it bad for you? Atau apakah yang namanya student loan atau hutang mahasiswa gitu ya, hutang kuliah itu adalah sesuatu yang baik atau enggak. Nah, bisa di next. Nah, jadi dalam Educard ini adalah Educard ini program dari Education Aid International. Nah, Educard sendiri adalah student loan atau hutang biaya kuliah yang dibayarkan untuk biaya studi kalian, biaya studi penerima, tapi dengan bunga 0% nih. Jadi nggak kayak pinjol, nggak kayak pinjaman yang lainnya yang ada bunganya, yang ada ribanya. Jadi di Educard ini bunganya itu 0% dan bisa dicicil sampai 12 bulan gitu. Nah, dari educator benefitnya yang pertama adalah the great equalizer, you unlocking the gates of fairness. Jadi karena educator ini 0%, jadi itu semuanya bisa ambil dan semuanya bisa mendapatkan untung gitu ya. Sehingga nggak cuma mahasiswa-mahasiswa yang bisa dapat beasiswa atau mahasiswa-mahasiswa yang kaya yang bisa dapat akses kuliah, mahasiswa-mahasiswa yang middle class itu juga bisa dapat melanjutkan kuliah karena adanya EduCard ini. Lalu yang kedua, ultimate investment, fueling personal and economic asset. Nah, jadi EduCard ini juga merupakan salah satu investment nih untuk masa depan kalian karena degrees atau
pendidikan tinggi itu juga investment dari masa depan kalian. Jadi gimana kalau kalian lebih mudah dapat mendapatkan negerinya, juga dapat lebih mudah mendapatkan economic ascent atau kenaikan kelas ekonomi. Dan yang terakhir adalah forging character and responsibility. Jadi edukart ini kan bukan seperti beasiswa ya yang harus dibayarkan kembali. Nah, jadi di sini teman-teman tuh didorong untuk mengembalikan uangnya dengan cara misalnya nih teman-teman nggak mau membebankan orang tua teman-teman lagi dengan menggunakan edukart, teman-teman tuh bisa kayak buka bisnis atau bisa kerja sampingan untuk membayar edukart ini karena kan bisa dicicil sampai 12 kali gitu. Next. Nah, di sini aku juga akan memperkenalkan EAI atau Education Aid International. Jadi EAI atau EAI itu adalah suatu lembaga yayasan ya non-profit organization shaping the future of education in Indonesia again through providing 0% interest loan. Lanjut. Nah, inilah Educard-nya yaitu Interest Free Education Loan di mana Educard ini adalah student loan program untuk men-enable student atau eh, memudahkan mahasiswa in reaching their utmost potential dalam menggapai potensi tertinggi mereka dan mengubah aspirasi mereka menjadi realitas. Yaitu Educard itu adalah digunakan untuk membayar tuition fee atau uang kuliah tunggal atau uang studi dengan bunga 0% interest dan dapat di installment atau dapat dicicil sampai 12 bulan. Nah, Educard itu terbuka bagi yang menjalani studi diploma, sarjana, master's, PhD, bahkan profesional sertifikat atau sertifikat profesional nih. Next. Oke, ini adalah gimana caranya kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut atau mau daftar program Edukart, kalian bisa ke aifoundation.org, ke website kita, lalu ada student registration, dan pilih di antara partner-partner kita ini di mana teman-teman misalnya mau berpartner oleh dengan Aminul Ummah dan lain-lain gitu. Nah, nanti akan ada halaman pendaftaran. Next. Apa masih ada slide selanjutnya? Oke, begitu ya karena ini slide terakhir, jadi teman-teman ditunggu ya kalau misalnya teman-teman nih mau mengambil Educard, mau berpartisipasi lebih lanjut dengan Education Aid Internasional, akan kami welcome dengan sangat. Begitu pembukaan dari saya ya sebelum kita masuk ke How to Rock Life After Campus, promosi dari saya, terima kasih dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak Mas Fahrel atas penjelasan programnya yang luar biasa ya teman-teman. Jadi tadi banyak hal yang mungkin bisa teman-teman gunakan uangnya untuk bisnis, untuk apapun tadi ya, untuk bisa mengembalikan uang tadi dan itu tanpa bunga teman-teman. Jadi ini sangat mempermudah mahasiswa yang ingin berkuliah, yang nggak pengen ini ya pengen mandiri, coba mandiri gitu, nggak dapat uang dari orang tua, itu sangat bisa pakai Edukart tadi. Yang sudah dijelaskan sama Mas Farel. Jadi yang tertarik nanti bisa tadi ya, teman-teman yang sudah dijelaskan. Oke, ya teman-teman, kita sepertinya sudah masuk ke ini ya, kita masuk ke acara inti kita hari ini, itu diskusi terkait tadi tema hari ini adalah Winning Your Next Chapter, How to Rock Life After Campus teman-teman. Jadi kita bersama pemateri yang luar biasa yang sudah hadir hari ini. Beliau adalah Kak Nina Nuraini. Sekarang aktivitasnya merupakan Digital Training at Merck Group Indonesia, teman-teman. Yang dimana skillnya luar biasa, teman, banyak sekali. Kalau teman-teman nanti mungkin cek di LinkedIn, kemudian ini ya di CV-nya, bahwa Kak Nina ini juga sosok yang content creator, terus content creator spesialis di beberapa perusahaan-perusahaan, kemudian juga public speaker. Dan Kak Nina ini barusan lulus teman-teman dari bisnis digital. Dan intinya banyak sekali skill yang bisa kita pelajari dari Kak Nina ya. Sebenarnya apa sih yang dulu dilakukan Kak Nina selama di kampus, kemudian sehingga sekarang bisa berkarir hingga saat ini ya. Jadi punya banyak skill yang bisa dieksplor dan tadi bisa jadi public speaker, bisa jadi content creator dan influencer dan juga tadi ya sebagai digital training juga gitu kan. Jadi teman-teman bisa banyak belajar nanti dari Kak Nina ya, kira-kira persiapan apa saja yang harus dipersiapkan dari saat mahasiswa teman-teman supaya kita nggak
mengalir aja kayak air gitu kan. Tiba-tiba udah lulus, udah skripsi, tapi nggak tahu skill apa yang sudah dipelajari. Nah, itu jangan sampai teman-teman. Makanya kita hari ini ada di sini, di webinar hari ini kita akan belajar bareng dengan Kak Nina Nuraini. Oke, tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Kak Nina Nuraini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Akif untuk kesempatannya. Mungkin aku langsung aja ya untuk mulai share materinya. Untuk suaranya aman nggak? Ya teman-teman. Suara aku aman nggak teman-teman? Oh, jelas. Kak. Oke, thank you. Sebentar. Oke, udah muncul ya? Oke. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, baik. Teman-teman mungkin ada yang di Jakarta ikut demo. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join pada sesi kita malam hari ini. Dan mungkin aku mau kepoin dulu nih teman-teman yang ada di sini gitu ya. Ada lebih dari 200 orang ya, banyak banget teman-teman. Halo, salam kenal. Mungkin aku mau nanya nih ke teman-teman, sekarang teman-teman ini apakah udah lulus atau sekarang masih kuliah nih? Mungkin boleh di-spill dari univ mana mungkin boleh dong diramen di kolom komentar. Oke, ada yang udah lulus, ada yang baru semester 1. Wow, ada yang udah alumni. Oke. UPN, kuliah lagi Kak, udah S2, wow, semester 3. Wow, beragam juga ya teman-teman, habis sidang, Alhamdulillah, fresh graduate juga, oke, banyak sekali ya teman-teman, ada yang masih kuliah, ada yang udah lulus, baru lulus, ada juga yang udah S2 bahkan ya, oke, mungkin tadi udah dikenalin secara singkat juga nih sama Kak Akif ya teman-teman. Mungkin aku mau perkenalkan diri lagi. Halo teman-teman semuanya. Nama aku Nina, teman-teman, dan aku juga baru lulus tahun kemarin di tahun 2020 dan alhamdulillah berhasil menjadi sarjana pertama di keluarga. Mungkin teman-teman ada juga yang calon sarjana pertama di keluarga. Dan aku lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dulu aku ngambil jurusannya bisnis digital. Dan sekarang, alhamdulillah, aku bekerja di bidang digital training di salah satu multinational company. Dan mungkin kalau sedikit throwback gitu ya, selama kuliah aku lumayan aktif juga ya di berbagai kegiatan. Karena aku ngerasa kayak kuliah ini adalah sebuah kesempatan dan privilege gitu ya buat kita gitu ya. Dan aku benar-benar em, gunain kesempatan ini sebaik-baiknya sehingga aku pengalaman. Terus sebelumnya aku kuliah itu aktif organisasi, terus juga sempat jadi duta kampus, terus juga dapat beasiswa dari Girls Beyond YouTube Academy, dan beberapa kali pernah internship juga di berbagai company juga, tapi di bidang sosial media dan digital marketing. Mungkin itu perkenalkan singkat, jadi salam kenal semuanya. Oke, kita move lagi mungkin ya. Nah, tapi sebelum kita mulai materinya, mungkin aku mau ngajak pemanasan dulu nih buat teman-teman. Jadi, boleh di-scan ya, kita mau coba Mentimeter, kita pemanasan dulu ya sebelum materinya. Nah, ini boleh di-scan teman-teman. Nah, ini aku mau share kodenya. Nanti teman-teman bisa lihat link ini. Ya, aku kirim di chat ya. Sebentar. Oke, teman-teman udah bisa join? Mungkin dari kakak operator atau panitia boleh di-share linknya ya. Oh, ini siapa nih yang coret-coret? Oke, teman-teman apakah sudah bisa
join untuk menti.com-nya. Kalau udah eh, boleh kabarin ya di kolom chat. Belum, Kak. Oke, bentar ya, teman-teman. Kita coba share linknya. Nah, ini aku share di chat ya. Teman-teman boleh dicoba ya. Nah, udah nih, teman-teman. Oke, kodenya. Wait, wait, wait. Oh, udah mulai juga ya. Oke. Ini aku sambil lihat dulu ya, teman-teman. Oke, nah sebelumnya mungkin aku mau throwback dulu masa masa kuliah teman-teman, gitu ya. Ini udah ada beberapa juga yang nulis di sini, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa menggambarkan mungkin satu kata, gitu ya, yang menggambarkan masa kuliah teman-teman, gitu ya. Gimana? Nih ada yang udah nulis menyenangkan, gokil parah, oke. Terus penuh ambisi, happy, memorable banget, pusing, pusing. Terus apa lagi nih? Banyak belajar, agak deg-degan. Oke, terus apa lagi nih? Bahagia, happy, terombang-ambing, capek. Oke, tugas seru. Oke, gokil parah. Oke, mungkin kita next ya, teman-teman. Boleh kita ke next slide. Atau mah masih banyak yang ngisi nih. Alhamdulillah lancar, Kak. Nggak nyangka, sangat seru. Oke. Oke, mungkin kita next kali ya, teman-teman. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Apa ekspektasi atau harapan kamu setelah lulus nih? Jadi HRD. Oke, terus apa lagi nih? Gaji 3 digit. Wow, banyak relasi, pengen jadi orang hebat, ASN, guru. Apalagi nih? Mau lanjut S2, jadi istri pengusaha, jadi istri pejabat, Bu. Terus apa lagi? Lanjut kuliah. Apa lagi nih? Jadi DPR. Jadi DPR, kerja di luar negeri. Ini nggak ada yang ngisi mau nikah, buka bisnis, terus kerja di Big Four. Amin. Langsung dapat kerja. Amin. Terus jadi ibu kos, umroh bareng orang tua. Amin. Semoga teman-teman yang nulis di sini bisa tercapai ya, teman-teman. Amin. Oke, mau lanjut S2, banyak relasi, jadi orang sukses. Terus apa lagi nih? Jadi bos tambang. Menikah, ini ada yang ngisi menikah nih. Terus dapat kerja yang layak. Amin. Bermanfaat untuk orang banyak, banggain orang tua. Sukses. Oke, amin. Kita aminkan bersama-sama ya, teman-teman. Oke. Mungkin kita lanjut lagi ya, teman-teman, karena waktunya juga terbatas. Mungkin kita next ke selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih, apa ketakutan kamu setelah lulus? Mungkin ada yang udah lulus juga ya, mungkin boleh ditulis
atau teman-teman yang belum lulus nih punya ketakutan mungkin. Interview. Interview ini relate banget sih karena katanya Gen Z itu paling takut interview, bisa kerja tapi nggak bisa interview katanya. Terus apalagi nih, pajak nggak ngotak, oke, nggak ada tujuan, nggak punya kerjaan, hilang arah, belum dapet jodoh, beban keluarga dijodohin, susah cari kerja, oke, interview susah, jadi pengangguran, beban keluarga, gaji kecil, kesepian, oke. Apalagi nih, oke teman-teman mau tolong banget ya jangan dicoret-coret. Oke, susah cari kerja. Ini yang paling besar nih, nganggur. Oke, mungkin kita next ya teman-teman. Nah, setelah lulus, kamu lebih banyak merasa apa nih? Semangat, semangat masih yang tertinggi nih. Ini tolong banget siapa ya yang nyoret-nyoret? Kakak operator boleh dibantu nggak ya ini supaya nggak bisa coret-coret. Oke, yang paling banyak ini masih semangat. Oke, yang lain bingung. Ini ada yang masih santai-santai, terus yang stres juga ada ya. Oke, kita move lagi ya teman-teman. Selanjutnya, menurut kamu apa tantangan terbesar sebagai fresh graduate saat cari kerja? Oke, pengalaman. Melamar kerja jadi dokter, orang dalam, kerja nggak sesuai jurusan. Oke, pengalaman. Nggak punya uang, nggak ada modal. Kriterianya underqualified. Saingan pelamar kerja, bener banget. Peluang kerja sedikit, orang dalam. Terus apalagi nih, umur. Oke, em, nggak sesuai ekspektasi, kerja nggak sesuai jurusan. Terus apalagi nih keluarga nggak ngizinin ya strict parents ya. Terus apa lagi? Tidak ada pengalaman, nggak ada modal, nggak tahu kak belum lulus, it's okay teman-teman. Terus apa lagi nih? Nggak tahu, belum lulus, tidak sesuai skill, persaingan ketat, dan masih banyak lagi ya. Oke, kita next aja teman-teman. Nah, skill apa yang menurut kamu wajib dimiliki fresh graduate? Coba skill yang menurut teman-teman kalau di zaman sekarang tuh penting banget gitu ya. Communication, soft skill, public speaking, komunikasi. Oke, penjilat. Wow, skill menjilat ya. Communication, branding, English, time management, mahir teknologi, ya percaya diri, negosiasi, Excel, apalagi nih kerjasama, em, bisa bahasa Inggris, pemampatan AI, bernafas, bernafas, pinter, bisa komputer. Oke, bener banget teman-teman. Jadi udah mulai tahu ya skill apa aja yang harus kita siapin gitu ya sebelum lulus supaya jadi bekal kita nanti gitu. Oke, mungkin kita next lagi. Ini pertanyaan terakhir
Mungkin kalau bisa kasih pesan eh ke diri sendiri setelah lulus, apa yang akan kamu bilang? Kelas kau deh. Jangan FOMO, fokus ke diri sendiri aja. Oke, Alhamdulillah calon orang kaya. Amin. Mau mau kesatrian kegelapan. Idih, hebat banget. Lucu-lucu banget sih. Kerja Ege. Kelas King, Gacor King. Sehat-sehat ya buat aku. Perjalananmu masih panjang. Bahagiain orang tua dulu. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Terus apa nih? Bagaimanapun mama papa wujudin gaji 4 digit. Proud of myself. Sehat-sehat. Terus apa lagi nih? Terus kejar mimpi kamu. I love myself. Harus berani hadapi tantangan. Perbanyak relasi. Sabar. Terakhir orang stres. Terima kasih sudah bertahan. Ingin bisa banggain keluarga. Jangan masuk kedokteran. Semangat, tetap semangat. Harus berusaha dan semangat dimanapun kondisinya. Oke, mungkin cukup ya untuk pemanasannya. Kita teman-teman udah mulai semangat nih ya untuk buat kita ke sesi materinya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah berpartisipasi di Mentimeter ini. Mungkin kita lanjut ya teman-teman ke materinya. Oke, nah kita lanjut. Ini pertanyaan terbesar gitu ya. Tadi kan kita udah tahu nih sekarang apa yang lagi dirasain sama teman-teman gitu ya. Nah, pertanyaan terbesar setelah lulus itu, abis lulus tuh mau ngapain sih gitu kan? Mungkin teman-teman sekarang udah kepikiran belum rencana setelah lulus tuh mau ngapain teman-teman? Udah punya plan atau belum? Ada yang masih mau jadi DPR, ada yang Kak aku udah punya plan, atau Kak aku masih bingung sih, aku masih nggak tahu perjalanan karir aku gimana, aku masih belum tahu passion aku gimana gitu. Oke, ada yang udah tahu nih, ada yang eh belum tahu juga, ada yang masih bingung. Oke, kita lihat komennya nih. Oke. Mau jadi presiden, Kak? Wow. Oke, mau bikin sekolah yang murah. Oke. Oke, di teman-teman udah ada yang udah tahu juga ya abis lulus mau ngapain, tapi ada juga yang belum tahu nih, masih bingung gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, setelah lulus itu aku ngerasanya sih kayak aku apa ya, punya tantangan gitu ya. Ada dua tantangan gitu ya. Ada dari faktor internal dan juga faktor eksternal teman-teman. Nah, faktor internal itu yang datangnya dari diri sendiri gitu ya teman-teman, dari dalam diri kita sendiri. Karena setelah lulus itu justru kehidupan itu ngerasanya baru dimulai gitu ya teman-teman, dan tentunya setelah lulus itu nggak mudah gitu. Nah, ada beberapa tantangan. Pertama dari faktor internal itu kebanyakan nih dari fresh graduate ini adalah kebingungan arah karir gitu ya. Kayak abis ini tuh kita mau ngapain sih gitu ya? Mau kerja kah gitu ya? Yang tadi kita, atau mau lanjut S2 kah? Atau mau coba bisnis kah gitu kan? Rasanya semua opsi itu menarik gitu ya, tapi juga kadang bikin kita overthinking gitu ya. Kita takut gagal, takut gak sesuai ekspektasi, dan lain-lain. Terus yang kedua biasanya kurangnya keterampilan praktis. Karena mostly gitu ya, di kampus kita tuh banyak belajar, banyak teori gitu ya teman-teman. Tapi setelah lulus justru teorinya tuh aku ngerasa kayak selama kuliah aku belajar apa aja sih gitu ya. Kadang aku nginget-nginget lagi, kadang nama matkulnya aja aku udah lupa gitu ya. Jadi mungkin dari kurangnya keterampilan praktis gitu ya. Tapi yang dibutuhkan di dunia kerja itu adalah skill nyata kita gitu ya. Kamu bisa apa sekarang gitu teman-teman. Terus yang ketiga mungkin dari manajemen waktu dan disiplin diri gitu ya. Karena mungkin kalau dulu itu jadwal kuliah itu
udah ada gitu ya, ada dosen yang ngatur, ada jadwal kuliah, tapi setelah lulus itu kita semua harus atur sendiri gitu ya. Kalau kita nggak disiplin, kita akan gampang banget ke bawah mager gitu ya, karena kita udah nggak ada, mungkin nggak ada skripsi yang dikerjain, udah nggak ada tugas, udah nggak ada matkul, jadi kita bingung gitu ya mau ngapain kayak gitu. Terus yang keempat, eh mungkin ini juga banyak dialami sama teman-teman fresh graduate juga ya, rasa minder dan takut gagal gitu ya. Kadang kita ngelihat temen yang udah kerja gitu ya di perusahaan besar, kita jadi insecure gitu ya, teman-teman. Ada teman kita yang mungkin udah lebih duluan gitu ya keterima kerja di perusahaan besar, atau mungkin lanjut S2 gitu ya. Padahal kan setiap orang itu punya timelinenya masing-masing gitu ya. Oke, nah selain itu, selain dari dalam diri kita sendiri, tentunya juga ada faktor eksternal nih teman-teman gitu ya, tantangan dari luarnya gitu. Yang pertama itu adalah persaingan kerja yang ketat gitu ya, karena kita tahu sendiri gitu ya, in this economy gitu ya, ribuan lulusan baru bersaing untuk posisi yang terbatas gitu. Dan aku melihat job market saat ini itu untuk lowongan, kalau mungkin teman-teman yang sekarang lagi banyak cari loker gitu ya, kalau aku notice sekarang itu justru untuk posisi full time itu menurut aku dikit banget ya, tapi kebanyakannya sekarang tuh buka lowongan intern gitu ya, sedangkan setiap tahun itu bayangin ada ribuan fresh graduate yang apply ke posisi yang sama, belum lagi yang mungkin dari tahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman yang belum keterima, itu bukan berarti kita nggak capable gitu ya, tapi memang saingannya luar biasa gitu ya untuk saat ini, untuk market yang sangat banyak tapi posisinya terbatas kayak gitu. Terus yang kedua, kebutuhan industri yang terus berubah gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga harus adaptif sama perkembangan zaman saat ini gitu ya. Mungkin kayak kita belajar AI, teknologi dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga nih, itu dari ekspektasi keluarga dan juga sosial gitu ya. Jadi kita kayak punya tekanan untuk segera sukses, tapi kayak bentar pak, aku baru lulus nih gitu. Jadi yang sering bikin pressure itu mungkin teman-teman ngerasa juga ya, mungkin dari keluarga, dari tetangga, dari saudara gitu ya, ditanya kayak kapan kerja, terus sekarang kerja di mana gitu ya, kok masih di rumah dan lain-lain gitu ya. Padahal kita juga masih apa ya, masih berusaha gitu ya, masih berproses juga kayak gitu. Terus mungkin yang terakhir dari kondisi ekonomi dan pasar kerja gitu ya. Dan kondisi ekonomi setiap orang itu juga pasti berbeda-beda ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kita harus pinter-pinter juga ya untuk cari peluang alternatif kayak gitu. Oke, nah jadi intinya setelah lulus itu tantangannya bukan cuma soal cari kerja aja gitu ya, tapi gimana cara kita ngatur diri, ngatur mental kita, persiapan mental, dan strategi untuk kita tuh tetap jalan gitu ya. Jangan bandingin diri kita sama orang lain, dan kita harus fokus aja sama perjalanan versi diri kita sendiri kayak gitu. Oke, nah gimana caranya untuk survive gitu ya? Untuk survive yang pertama, kalau misalkan untuk dari tantangan dalam diri kita gitu ya, yaitu caranya adalah dari personal development-nya teman-teman gitu. Kalau tadi kita bahas tantangan, sekarang kita bahas gimana cara adaptasi untuk di dunia kerja ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah tetapkan tujuan gitu ya. Nah, teman-teman mungkin sekarang udah mulai tahu belum passionnya tuh apa atau minat karirnya apa? Ada yang masih bingung passionnya di mana? Oke, ada yang jawab fotografi. Oke, terus saham masih bingung, programmer. Oke, developer, bisnis kakak. Oke, game top language, customer service. Oke, nggak apa-apa teman-teman yang kalau yang masih bingung, karena untuk mengenali passion itu adalah
perjalanan juga ya, butuh proses gitu ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang, mulai cari tahu gitu ya, apa yang kita suka dulu gitu ya, apa yang buat kita tuh excited dan enjoy untuk menjalaninya gitu. Terus mungkin yang kedua, teman-teman juga harus upgrade skill nih teman-teman. Karena aku ngerasa kayak kuliah itu nggak cukup teman-teman. Jadi kita juga harus belajar di luar kelas juga ya, misalnya kayak ikut kursus gitu ya, atau ikut bootcamp, terus mungkin kayak ikut sertifikasi karena sekarang juga banyak yang gratis gitu ya, asalkan kita rajin untuk cari infonya gitu ya. Terus juga mungkin kita bisa ikutan event, project, dan lain-lain. Terus yang ketiga, teman-teman juga jangan lupa untuk melatih disiplin gitu ya, karena tadi kan kita setelah lulus kan nggak punya tanggungan ke kampus gitu ya, jadi kita harus bertanggung sama diri kita sendiri gitu ya. Mulai dari misalnya kayak bikin rutinitas gitu ya, kayak bikin to do list harian gitu ya, setidaknya kayak kita tuh tahu apa yang mau dilakuin dalam satu hari itu gitu. Terus yang ketiga adalah bangun mental tangguh gitu ya, karena menurut aku di usia kita yang masih muda ini gitu ya, kita harus membangun resilience gitu ya, kita harus berani gagal gitu ya, karena aku merasa dari kegagalan itu kita banyak belajar gitu ya, habiskan jatah jatah gagal kita tuh sekarang gitu. Oke, nah kita lanjut ke how to survive kalau misalkan tantangannya itu dari luar gitu ya. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita mulai dari perluas networking teman-teman gitu ya. Sekarang itu bukan cuma tentang lu tahu apa, tapi juga lu kenal siapa gitu ya. Jadi penting banget teman-teman untuk bangun relasi gitu ya. Teman-teman bisa mulai dari komunitas atau ikut acara alumni, misalkan ya teman-teman ikut event gitu ya, atau aktif di LinkedIn gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah mulai nih membangun personal branding juga gak? Di LinkedIn mungkin atau di sosial media, atau mungkin teman-teman boleh nih share link-in-nya supaya teman-teman yang ada di sini gitu ya bisa saling terkoneksi gitu ya, bisa nambah teman baru juga kayak gitu. Mungkin bisa di-share nih nama LinkedIn-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa punya networking baru gitu. Terus yang kedua, mengikuti tren industri gitu ya, karena dunia sekarang itu cepat banget berubah teman-teman. Kalau misalkan kita nggak update, kita tuh bisa ketinggalan gitu ya. Jadi teman-teman caranya harus rajin baca berita gitu ya, harus ningkatin literasi digital. Teman-teman bisa salah satunya ikut webinar kayak gini gitu ya, atau mungkin ikut workshop gitu ya. Terus juga mungkin kalau dulu kita nggak kepikiran belajar AI gitu ya, tapi sekarang banyak kan gitu ya perusahaan yang cari orang yang ngerti AI gitu ya. Terus yang ketiga mungkin adalah kelola ekspektasi gitu ya. Ini yang kadang menurut aku berat sih, karena kita menanggung ekspektasi dari keluarga gitu ya teman-teman. Kayak orang tua itu maunya kita tuh langsung kerja mapan gitu ya. Kita lulus kerja mapan gitu ya, tapi tidak semudah itu gitu ya. Mungkin kalau ada beberapa apa ya pandangan yang berbeda gitu ya. Mungkin kalau orang tua kita pengennya kita mungkin jadi PNS, mungkin kayak jadi karyawan BUMN dan lain-lain. Padahal kan setiap eh, orang itu punya jalan yang berbeda-beda gitu ya. Makanya kita perlu melakukan komunikasi terbuka teman-teman, harus ngobrol sama orang tua kita juga gitu ya, biar mereka tuh bisa ngerti juga sama proses yang kita jalanin kayak gitu. Terus yang terakhir, fleksibel dan juga adaptif gitu ya. Kadang mungkin kita pengen apa ya, kadang kita maunya pengen kerja yang sesuai jurusan gitu ya, tapi kenyataannya banyak orang yang sukses itu justru kerjanya di luar bidang kuliahnya gitu ya. Jadi di era saat ini kita tuh jangan jadi orang yang kaku gitu ya teman-teman, karena sekarang banyak kok yang ngelakuin karir switch gitu ya, misalnya teknik gitu ya bisa jadi product manager gitu ya, ada yang lulusan sistem informasi bisa jadi HR gitu ya, ada yang lulusan ekonomi bisa jadi content creator gitu ya, karena peluang di zaman sekarang tuh banyak banget juga teman-teman gitu. Yang penting kita tuh harus terbuka, harus adaptif kayak gitu.
Oke, jadi intinya adaptasi itu bukan berarti kita tuh harus berubah jadi orang lain gitu ya, teman-teman. Tapi kita juga harus fleksibel gitu ya, terbuka dan tetap grow bareng dengan dunia yang terus berubah kayak gitu. Oke, nah tadi kan kita udah bahas gitu ya, tantangannya tuh ada apa aja. Nah, setelah itu kita harus melihat ya teman-teman kalau setelah lulus itu mungkin ada yang mikirnya kayak setelah lulus tuh kerja kantoran doang ya, kita harus kerja kantoran doang ya gitu ya. Tapi sebenarnya banyak banget teman-teman, ada banyak pilihan, nggak cuma satu, nggak cuma kerja kantoran aja gitu ya, tapi kita tinggal mau ambil mana yang sesuai sama passion dan kondisi kita gitu ya. Nah, ini aku ada gambaran beberapa peluang yang bisa teman-teman ambil gitu ya sebagai fresh graduate. Nah, yang pertama adalah dunia kerja gitu ya. Pilihan umumnya ya kerja gitu ya, bisa di perusahaan swasta, BUMN, atau startup. Mungkin teman-teman nih ada dream company-nya, mungkin boleh ditulis pengen kerja di mana. Kompetitornya banyak banget dan hampir merata. Oke, mungkin boleh di-spill nih dream company-nya. Ada yang pengen kerja di Paragon kah? Ada yang pengen kerja di Deloitte? Di mana lagi nih? Wirausaha, oke. Own company, sekolah. Oke, di Jepang Kak. Oh, mungkin ada yang pengen kerja di luar negeri juga. Yes, BUMN, di PLN, Paragon, impian banget, Tempo, Freeport. Komdigi pengen yang di kementerian gitu ya. Nah, terus juga mungkin kadang sesuai jurusan, kadang juga ada yang switch karir gitu ya, yang beda jauh sama jurusannya dan itu wajar banget teman-teman gitu ya. Ada juga apa namanya program manajemen trainee atau MT gitu ya. Nah, ini bagus banget sih buat teman-teman yang memang tujuan jangka panjangnya untuk berkarir gitu ya di bidang corporate mungkin ya ini adalah salah satu akselerasi ya. Kalau misalkan teman-teman MT itu tuh lebih cepat gitu ya untuk jenjang karirnya gitu ya. Jadi mungkin dari sekarang teman-teman harus persiapan juga ya mungkin dari CV-nya gitu ya, pengalaman-pengalamannya. Kita harus mulai rajin cari info lowongan gitu ya, upgrade CV-nya dan mulai dari sekarang juga ini yang aku apa ya ini adalah yang aku bersyukur banget karena aku dari kuliah itu mulai bangun personal branding gitu ya dan dan alhamdulillahnya aku juga dapat beberapa uh, kerjaan itu tanpa apply teman-teman jadi mulai dari sekarang aku nitip untuk teman-teman yang masih kuliah mungkin bisa bangun personal brandingnya dari sekarang kayak gitu terus pilihan yang lain ada apa lagi Kak. Nah yang kedua adalah wirausaha gitu ya kalau misalkan kalian tuh orangnya mungkin nggak terlalu cocok untuk di dunia corporate gitu ya, atau startup gitu ya, tapi teman-teman lebih suka bikin jalan sendiri gitu ya, bisa banget mulai dari usaha gitu ya, entah itu bisnis gitu ya, atau hobi, jualan online, atau mungkin bikin jasa kreatif gitu ya, misalkan kayak desain video atau desain grafis gitu ya, bahkan mungkin teman-teman bisa bikin startup gitu ya dari masalah kecil yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi caranya adalah teman-teman bisa mulai dari yang kecil dulu aja gitu ya, atau teman-teman apa namanya mulai dari hal-hal yang teman-teman suka gitu. Karena kebetulan juga aku dari SMA itu juga udah jualan teman-teman. Jadi aku tuh kan suka banget desain gitu ya, suka banget desain tuh dari SMA. Jadi dulu aku juga jualan, aku dulu jualan stiker, jualan poster, kayak gitu-gitu. Jadi mulai dari hal-hal yang kita suka gitu. Jangan takut gagal karena dari situlah nanti kelihatan arahnya kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin teman-teman ada juga yang memilih untuk pendidikan gitu ya. Ada yang pilih lanjut untuk sekolah lagi, misalkan kayak S2 atau mungkin nanti ambil sertifikasi gitu ya. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen jadi expert gitu ya di bidang tertentu dan teman-teman juga harus rajin nih cari info beasiswa gitu ya atau mungkin ikut seminar dan bangun relasi sama dosen gitu ya karena biasanya kalau misalkan lanjut S2 atau beasiswa kita perlu yang namanya LOA kayak gitu-gitu ya teman-teman jadi kita juga harus bangun relasi yang baik sama dosen atau alumni biar kita dapat uh, insight yang lebih banyak kayak gitu. Nah, pilihan selanjutnya adalah
punya jalan sendiri gitu ya teman-teman. Dan ingat, gak semua orang itu yang tadi gak harus kerja kantoran atau kuliah lagi gitu ya. Ada yang sukses jadi content creator gitu ya, ada yang sukses jadi traveler, penulis gitu ya, atau mungkin jadi socialpreneur gitu ya, atau ada yang mungkin full time freelance gitu ya. Jadi setiap orang punya pilihannya masing-masing kayak gitu. Caranya teman-teman bisa mulai sekarang bangun personal branding gitu ya, bisa posting karya teman-teman, misalkan kayak konsisten untuk bikin kontennya dan memanfaatkan platform digital kayak gitu. Oke, nah intinya setiap orang itu punya jalan dan timelinenya masing-masing teman-teman. Jadi nggak usah bandingin hidup kita sama orang lain ya. Kita fokus aja pilih peluang yang paling cocok sama kita dan kita jalanin dengan konsisten gitu. Dan di sini udah ada gambaran ya teman-teman. Mungkin pengen lanjutin di mana ya? Ada yang di dunia kerja mungkin ya, pengen berkarir. Terus juga ada yang berwirausaha, ada yang lanjutin pendidikan gitu ya. Ada juga yang punya jalannya sendiri kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman, apapun pilihan setelah lulus gitu ya, mau yang tadi kerja, mau wirausaha, mau lanjut kuliah, atau mungkin jadi content creator gitu ya. Tapi satu hal yang wajib teman-teman punya adalah plan, punya rencana gitu ya. Tanpa rencana, kita tuh gampang ke bawah arus dan akhirnya nanti akan bingung sendiri, teman-teman. Kenapa kita harus punya plan? Nah, plan ini ibarat Google Maps buat hidup kita, teman-teman, gitu ya. Jadi, bukan berarti jalan kita tuh bakal mulus, gitu ya. Tetapi setidaknya kita tuh tahu arahnya mau kemana, gitu ya. Kalau kita nyasar, kita gampang putar balik atau cari jalur yang lain, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa mulai menentukan arah karirnya ya. Yang mungkin tadi udah tahu nih passionnya mau di bidang fotografi gitu ya, mau di bidang IT dan lain-lain. Apapun pilihannya, teman-teman harus punya plan. Nah, plannya ini kalau aku sendiri aku bagi dalam tiga nih. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek itu yang range-nya 1 sampai 2 tahun. Nah, untuk fokusnya teman-teman bisa bangun pondasi gitu ya. Untuk bangun pondasinya terlebih dahulu nih. Mungkin teman-teman yang masih kuliah gitu ya bisa cari pengalaman kerja dulu gitu ya atau pengalaman magang, terus bisa ikut pelatihan atau sertifikasi yang nantinya akan mendukung karir teman-teman gitu ya. Misalkan kalau pengennya berkarir digital marketing, berarti teman-teman juga dari sekarang mulai apa aja sih skill yang harus kita punya sebagai digital marketer gitu ya, atau sertifikasi apa yang harus kita punya kayak gitu. Terus kita harus juga bangun networking gitu ya, karena juga mulai harus dari sekarang ngumpulin portofolio gitu ya. Contohnya teman-teman mungkin kayak bisa internship di perusahaan atau ambil sertifikasi kayak gitu. Terus yang selanjutnya di jangka menengah itu periodenya 3 sampai 5 tahun ke depan tuh teman-teman mau ngapain. Nah, ini fokusnya untuk mengembangkan kapasitas teman-teman gitu ya. Untuk meraih posisi yang lebih tinggi, teman-teman bisa ambil project atau tanggung jawab yang lebih dan perluas lagi keahliannya kayak gitu ya. Contohnya di sini kayak misalkan di dalam 3 sampai 5 tahun ke depan ini teman-teman pengen jadi supervisor gitu ya atau mungkin jadi lead atau mungkin lanjut S2 gitu ya. Nah, untuk jangka panjangnya itu yang periodenya 5 tahun ke atas gitu ya. Nah, fokusnya adalah untuk mewujudkan visi besar ya, mewujudkan maksudnya impian utama teman-teman gitu ya. Nah, bisa menjadi uh, expert atau profesional di bidang tertentu, terus juga mungkin bisa membangun usaha sendiri dan bisa menjadi pemimpin di organisasi atau perusahaan. Nah, ini adalah contoh-contoh aja ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman sesuaikan lagi dengan plan teman-teman ke depannya mau ngapain gitu ya. Tapi intinya tuh ada tiga jangka jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang teman-teman ke depannya mau kayak gimana kayak gitu. Karena menurut aku dengan kita punya plan kayak gini, kita tuh jadi punya target gitu ya setiap tahunnya kayak gimana kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kenali skill yang dibutuhkan gitu ya. Karena sekarang setelah kita
harus survive gitu ya setelah lulus gitu ya. Yang nggak kalah penting adalah skill gitu ya. Karena jujur aja ya guys, nilai IPK itu nggak cukup gitu ya. Karena yang dibutuhin di dunia kerja itu adalah skill gitu ya. Skill. Nah, skill ini ada dua macam ya teman-teman, ada dua jenis. Yang pertama adalah soft skill dan juga hard skill. Nah, kita bahas dulu yang soft skill. Apa sih soft skill itu? Nah, soft skill itu adalah kemampuan yang bikin kita tuh lebih gampang adaptasi dan kerja bareng orang lain ya teman-teman. Contohnya adalah komunikasi, terus juga manajemen waktu, yang tadi teman-teman juga udah banyak sebutin ya, public speaking, leadership, sampai problem solving gitu ya. Misalnya nih, kalau teman-teman jago desain gitu ya, tapi kita nggak bisa nih komunikasiin ide kita ke klien gitu ya, hasilnya kan nanti nggak akan maksimal ya teman-teman. Jadi soft skill ini adalah hal yang bisa dilatih juga teman-teman, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini dari hard skill-nya nih, kemampuan teknis. Dan ini juga nggak kalah penting gitu ya. Kalau hard skill ini lebih ke kemampuan spesifik sesuai bidangnya gitu ya. Contohnya, bisa pakai software atau tools gitu ya. Bisa menguasai Microsoft Excel mungkin ya, Microsoft Word, dan lain-lain. Terus juga bisa menganalisis data atau riset gitu ya. Bisa mungkin punya keahlian atau teknis profesional gitu ya. Misalkan desain ini mungkin kan banyak ya teman-teman toolsnya yang dipakai, misalkan ada Figma, terus juga misalkan ada Canva dan lain-lain, terus ada coding, akuntansi dan lain-lain kayak gitu. Jadi teman-teman jangan fokus ke salah satunya ya. Jangan kita nguasain soft skill aja, tapi kita nggak punya nih hard skillnya, atau kita nggak bisa punya keahlian atau spesifik gitu ya. Jadi harus balance juga ya teman-teman, karena orang sukses itu biasanya punya kombinasi gitu ya. Hard skill itu buat nunjukin kemampuannya, dan soft skill itu buat bikin kemampuan itu bisa dipakai dengan baik dalam tim. Kayak gitu. Jadi harus balance juga ya, sama antara hard skill dan juga soft skill. Harus diimbangi. Gitu. Oke, nah untuk kita mempersiapkan masa depan gitu ya, mempersiapkan masa depan kita, mau sukses jangka panjang gitu ya. Nah, bukan cuma skill aja nih yang penting teman-teman, tapi juga mindset gitu ya. Karena mindset itu yang nentuin gimana kita ngadepin proses gitu ya, gimana kita ngadepin kegagalan dan bisa berkembang sampai sekarang gitu ya. Nah, di sini ada dua mindset yang aku tulis gitu ya. Yang pertama adalah growth mindset gitu ya. Growth mindset itu simpelnya adalah percaya kalau kemampuan kita tuh bisa kita kembangin lewat usaha dan pengalaman kayak gitu. Contohnya, dulu aku nggak bisa nih teman-teman public speaking karena aku dulu mikirnya kayak aku takut dijudge gitu ya, aku takut diomongin orang, aku takut aku nggak percaya diri gitu ya. Tapi dulu aku memberanikan diri, aku nekat gitu ya daftar duta kampus gitu ya, padahal public speaking aku masih amburadul banget gitu ya, tapi dengan aku belajar gitu ya, aku berani keluar dari zona nyaman aku mulai belajar, aku mulai terlatih gitu ya, lama-lama kayak aku dapat kesempatan jadi MC, terus juga alhamdulillah sekarang bisa jadi public speaker kayak gitu. Jadi tapi apa ya, maksudnya dengan dari ketakutan kita ya, kita harus juga bisa punya growth mindset itu, karena orang-orang dengan growth mindset itu lebih gampang adaptasi teman-teman gitu ya, berani coba hal baru, terus kita juga jadi nggak gampang down kalau kita dapat kegagalan gitu ya. Karena buat orang-orang yang growth mindset gitu ya, gagal itu bukan akhir dari segalanya gitu ya. Gagal itu bukan aib teman-teman, tapi gagal itu adalah feedback gratis gitu ya. Kita bisa belajar banyak hal dari kegagalan itu kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah mindset yang gak kalah penting adalah lifelong learning, teman-teman. Jangan merasa puas diri dengan apa yang udah kita punya saat ini gitu ya, teman-teman. Kalau growth mindset itu bikin kita berani coba gitu ya. Nah, kalau lifelong learning ini bikin kita tuh terus upgrade diri gitu ya. Kita punya curiosity gitu. Jadi karena dunia kerja itu kan berubah cepat banget ya, teman-teman. Jadi makanya belajar itu nggak boleh berhenti teman-teman. Bisa
kita lewat kuliah lagi, kita bisa ikut kursus, baca buku, baca artikel gitu ya, atau bahkan belajar dari pengalaman kerja, belajar dari pengalaman orang lain juga gitu ya. Yang tadi aku bilang gitu, contohnya banyak skill digital marketing atau AI yang dulu nggak ada di kampus, tapi sekarang banyak juga dicari perusahaan, bahkan mungkin kita udah cukup ketergantungan dengan AI gitu ya. Nah, jadi rajin belajar, uh, orang yang rajin belajar akan tetap relevan kayak gitu. Jadi kuncinya ada dua, teman-teman, growth mindset dan lifelong learning gitu ya. Percaya kalau kita bisa berkembang dan konsisten upgrade diri. Itu yang bisa bikin kita tahan lama dan gak cuma survive, tapi kita juga bisa thrive di dunia kerja. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk materinya sebenarnya sampai sini aja teman-teman. Mungkin kita akan lebih banyak discuss nanti di sesi Q&A. Nah, ini mungkin slide terakhir teman-teman dari aku. Hidup setelah lulus itu bukan tentang siapa yang paling cepat dan bukan ajang perlombaan. Tapi bagaimana kamu berjalan dengan tujuan, konsisten, dan percaya pada jalanmu sendiri. Setiap orang itu punya prioritasnya masing-masing. Jadi fokuslah pada perjalanan kamu tanpa menghakimi orang lain. Oke, mungkin dari aku itu aja teman-teman. Udah banyak yang raise hand ya teman-teman. Mungkin boleh aku kembaliin dulu ke Kak Akif untuk sesi Q&A-nya. Ya, oke. Makasih teman-teman. Ya, luar biasa. Terima kasih Kak Nina untuk materinya. Dapat banyak sekali ya tadi ya teman-teman ya terkait merubah pola pikir kemudian menentukan sebenarnya penting apa sih plan itu kan jadi jangka pendek jangka menengah jangka panjang itu sangat mempengaruhi arah nanti kira kita teman-teman kira-kira mau kemana. Oke, mungkin lebih ke tanpa berlama-lama karena udah banyak yang ingin berdiskusi dengan Kak Nina. Nah, ini biar lebih adil ya teman-teman ya karena udah banyak tadi yang raise hand sebelum dipersilahkan dan banyak yang nulis pertanyaan yang lebih adil nanti teknisnya seperti ini. Saya akan nulis batas suci di kolom chat. Habis itu teman-teman silahkan tulis angka satu. Jadi nanti yang paling pertama nulis angka satu setelah saya nulis batas suci itu yang akan dapat kesempatan untuk bertanya ya teman-teman ya. Kita buka satu sesi dulu, tiga penanya. Oke. Oke. Belum. Nah ini kan belum nih, belum. Sabar dulu teman-teman ya. Oke, sip. Kita mulai setelah batas suci ya. Batas suci satu. Lucu banget. Oke. Oke, ini oke. Saya persilakan ya teman-teman. Yang bertanya bisa on cam dan on mic ya, bisa berdiskusi langsung dengan Kak Nina. Kepada ini Revalina, boleh Revalina? Bisa on mic dan juga on cam ya untuk bertanya. Ada Revalina, Reza Hashim sama Krisanta Monica. Ya teman-teman, kalau nggak Oh, bisa dikasih kesempatan yang lain loh ini. Oke, oke nih, yang Krisanta udah ada nih. Bisa ini ya, bisa on mic ya, sama on cam. Baik, terima kasih untuk operator. Jadi, saya Krisanta dari Medan ingin bertanya, di era sekarang, apakah baik fokus membangun karir atau karir di satu perusahaan atau fleksibel pindah-pindah untuk memperluas pengalaman? Terima kasih. Cek. Oh tadi masih di mute, maaf. Oke, biar lebih mempersingkat waktu, jadi langsung buat Reza dan Revalina untuk pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih kakak moderator. Selamat malam. Saya ada pertanyaan untuk kakak narasumber. Seperti yang kakak jelaskan tadi bahwa keberhasilan pasca kampus kini tidak hanya diukur dari prestasi akademik atau status pekerjaan, melainkan juga kemampuan membangun jejaring, adaptasi, serta kontribusi pada isu sosial. Menurut kakak, bagaimana sebaiknya strategi bagi kami para lulusan memaknai kesuksesan secara lebih luas
dan mempersiapkan diri untuk menjembatani kesenjangan antara pembelajaran yang telah kami dapat di kampus yang biasanya bersifat teknis dengan tuntutan dunia profesional dan sosial yang semakin kompleks dan sangat dinamis, Kak. Terima kasih. Luar biasa. Oke, mantap, Reza. Oke, yang terakhir dari Revalina. Tes, sudah masuk suaranya Kak? Ya, sudah. Oh ya, baik. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Kembali lagi mengenai pengalaman, yaitu hard skill. Saya ingin bertanya bagaimana sih time manajemennya sebagai mahasiswa baru untuk bisa menggali pengalaman yang lebih dalam sehingga kita bisa mempersiapkan portofolio yang baik ke depannya. Itu aja Kak, udah cukup. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih untuk 3 penanya kita di sesi 1 ya. Boleh dari Karina bisa dijawab satu-satu, Kak. Oke, tadi dari siapa dulu yang bertanya tuh? Aku lupa namanya. Kak Ini Kris. dari ya Krisanta. Oke, thank you banget buat Kak Krisanta buat pertanyaannya ya. eh Tadi pertanyaannya gimana lebih baik mana ya antara kita stay di perusahaan atau lebih baik pindah-pindah perusahaan gitu ya. Sebenarnya jawabannya tergantung dari tujuan karir dari kakak sendiri gitu ya. Kalau misalkan mau stay di satu perusahaan gitu ya, itu lebih baik untuk jangka panjang. Nah, ada beberapa pertimbangannya nih. Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan kita udah ngerasa di perusahaan itu kita udah ngerasa apa ya? Cocok gitu ya. Perusahaannya ngasih grow path gitu ya, punya apa namanya jenjang karir gitu ya, punya jenjang karir, terus punya promosi, naik gaji gitu ya, punya training gitu ya. Kalau misalkan kita udah merasa cocok, menurut aku lebih baik stay di perusahaan gitu ya. Kita bisa mulai dari bangun loyalitas, terus kita bangun networking gitu ya, sesama internal, sesama teman kerja gitu ya yang kuat, terus biar reputasinya stabil. Biasanya apa ya? Biasanya kalau kita biasanya dihargai kalau misalkan kita mau naik atau naik ke posisi leadership gitu ya. Jadi intinya kalau misalkan pas nanti di dunia kerja udah nemu yang menurut kamu tuh udah cocok banget gitu ya, dari apa ya, pertimbangan perusahaan kan kita sebelum sebelum meng-ACC gitu ya, kita mau kerja di mana gitu ya, pasti ada banyak pertimbangan gitu ya, perusahaannya tuh kayak gimana gitu ya, apakah dari gajinya, terus juga dari benefit yang lain gitu ya, kayak training, terus juga mungkin ada asuransi dan lain-lain, itu bisa dipertimbangkan juga. Terus kalau misalkan kalau mau pindah-pindah perusahaan gitu ya, sebenarnya itu bisa cepat nambah pengalaman atau bisa jadi exposure ke berbagai industri gitu ya. Tapi biasanya kalau misalkan kita mau naik gaji secara lebih cepat gitu ya, aku saranin untuk kita stay di satu perusahaan gitu ya. Karena misalkan kalau kita pindah-pindah kerja itu tentunya kan gajinya juga berbeda, atau untuk kenaikan gajinya juga akan lumayan susah gitu ya. Jadi itu menurutku cocok buat teman-teman yang masih eksplorasi passionnya gitu ya. Belum tahu nih, misalkan sekarang posisinya digital marketing, tapi teman-teman masih pengen coba di misalkan UI UX atau di social media specialist dan lain-lain gitu ya. Tapi yang bikin kita consider juga gitu ya, kalau misalkan kita terlalu sering pindah-pindah gitu ya, misalkan sebelum 1 tahun kita udah ada di beberapa tempat gitu ya, di tiap tempat. Jadi kayak recruiter nanti mikir kayak nantinya kamu kelihatannya kurang komit nih teman-teman. Jadi idealnya gitu ya, untuk awal karir teman-teman bisa eksplorasi dulu, misalkan boleh pindah tuh 1 sampai 2 tahun sekali gitu ya. Jadi jangan kayak 3 bulan udah pindah, 3 bulan udah resign gitu ya. Jadi nanti mungkin dianggapnya sama HR juga kutu loncat mungkin ya, teman-teman kalau tahu kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah punya atau ketemu passion,
atau ketemu perusahaan yang cocok gitu ya. Nah, menurut aku teman-teman bisa stay lebih lama gitu ya untuk bangun track record atau reputasi yang stabil di perusahaan tersebut kayak gitu. Semoga menjawab ya untuk Kris Kristanta. Apakah Baik, terima kasih. oke? Thank you. Oke, Kak. Apakah dilanjut ya ke pertanyaan selanjutnya? Ya, langsung ke pertanyaan dari tadi Kak, yang Reza dan Revalina tadi ya. Oke, tadi dari Kak Reja dulu ya. Oke, dari Ya, Kak Reja tadi yang aku bilang dan aku mention juga ya, kalau misalkan keberhasilan itu bukan cuma dari akademik atau IPK aja gitu ya. Tapi sebenarnya IPK itu sebenarnya penting ya buat first impression gitu ya, buat apply kerja, buat apply beasiswa itu penting gitu ya. Tapi kesuksesan setelah lulus menurut aku tuh nggak ditentuin dari angka itu aja gitu ya. Banyak orang dengan IPK yang biasa aja tapi bisa sukses juga gitu ya, karena mereka punya skill gitu ya, punya soft skill komunikasi, punya soft skill teamwork, leadership gitu ya, terus punya networking gitu ya, kenalan yang bisa kasih peluang gitu ya, terus juga punya pengalaman mungkin yang lebih banyak, pengalaman organisasinya, pengalaman magangnya, dan punya attitude yang baik gitu ya, punya attitude dan punya mindset mau belajar, gak gampang nyerah gitu ya. Jadi sebenarnya IPK itu jadi pintu masuk awal gitu ya, tapi bukan penentu akhir teman-teman kayak gitu. Terus untuk bisa memaknai apa yang kita pelajari di kuliah, mungkin ada yang kurang relate sama di dunia kerja gitu ya. Nah, sebenarnya untuk teori di kampus itu bisa jadi bekal dasar kita gitu ya teman-teman. Karena kan di kampus mungkin belajar juga ya, misalkan kita ikut organisasi dan lain-lain gitu ya, itu bisa digunakan gitu ya. Tapi di dunia kerja mungkin kita lebih apa namanya, lebih terlihat gitu ya realitanya seperti apa gitu ya. Perbedaan ini tuh wajar banget sih teman-teman. Tapi mungkin kalau misalkan karirnya berbeda gitu ya dari jurusan kuliah kita, nah kita harus cari sumber yang lain gitu ya, karena itu kan gak relate ya apa yang kita pelajari mungkin. Jadi kita harus cari sumber yang lain untuk bisa support skill atau pengetahuan yang nanti teman-teman karirnya di bidang apa kayak gitu. Terus memaknai kesuksesan di era sekarang gitu ya. Kalau aku sendiri pastinya setiap orang tuh punya kesuksesan eh sendiri-sendiri gitu ya untuk memaknai kesuksesan itu seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa apa ya, bisa renungkan lagi sebenarnya kesuksesan buat aku tuh apa. Nah, kalau bagi aku sendiri kesuksesan itu bukan cuma soal jabatan tinggi atau gaji besar gitu ya. Tapi menurut aku kesuksesan itu bagi aku sekarang gitu ya, bagi aku sekarang bisa punya pekerjaan yang sesuai passion gitu ya, bisa hidup dengan layak, terus bisa seimbang antara kerja, keluarga, dan diri sendiri, terus juga bisa ngasih dampak positif ke orang lain, terus juga aku bisa ngerasa, oh ternyata di perusahaan ini aku bisa ngerasa grow gitu ya dari waktu ke waktu gitu. Jadi temukan makna kesuksesan diri kamu sendiri gitu, karena tiap orang tuh punya kesuksesan, standar kesuksesan yang berbeda-beda kayak gitu. Mungkin itu jawaban dari aku, semoga menjawab ya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat menjadi insight yang luar biasa bagi kita ya, terutama teman-teman di sini yang sama seperti saya. Ya, banget ya, Kak. Ya, oke. Kak, lanjut ke pertanyaan tadi Kak, yang Revalina. Oke, tadi dari Kak Revalina ya. Dari Kak Revalina tadi pertanyaannya nggak salah, eh, selain akademik gimana caranya kita mempersiapkan karir ya, atau time manajemennya kayak gimana gitu. Nah, kalau aku sendiri teman-teman, aku juga kan dulu kuliah sambil kerja ya, kuliah sambil kerja, terus organisasi juga, ikut lomba, terus juga eh,
aku jualan juga gitu ya, dan masih banyak aktivitas yang lain. Sebenarnya kalau kunci time management dari aku sebenarnya yang pertama adalah tentuin prioritas gitu ya. Tapi yang harus di-highlight adalah meskipun kita ikut banyak kegiatan atau misalkan lagi mempersiapkan karir gitu ya teman-teman, tapi yang penting adalah untuk akademiknya dulu gitu ya, tetap jaga nilai gitu ya, jangan sampai ada uh, tugas kita yang kelewat gitu ya, kita juga harus aktif di kelas juga gitu ya, tetap jaga nilai dan kelulusan gitu ya. Terus untuk persiapan kerjanya mulai kumpulin pengalaman gitu ya. Kalau aku dulu untuk startnya uh, aku mulai ikut organisasi dulu gitu ya untuk aku bisa dapat portofolio. Habis itu aku mulai internship gitu ya karena aku udah punya portofolio di organisasi. Terus aku lanjut untuk selanjutnya magang di perusahaan kayak gitu dulu. Kalau dulu aku ikut MSIB, aku MSIB 2 kali gitu karena itu lumayan banget sih. Dan sekarang kalau nggak salah ada juga ya, udah ada juga sih MSIB dan itu ngebantu banget sih. Terus juga um, yang pertama yang tadi tentukan prioritas gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan aku tuh punya namanya student kit itu ada di bio aku, teman-teman bisa cek. Nah, di situ tuh aku memanage semuanya ya teman-teman, mulai dari jadwal kuliah aku, terus juga jadwal tugas, jadwal magang dan lain-lain. Alhamdulillah bisa terorganisir dengan baik gitu ya. Yang tadi menentukan prioritas gitu ya. Kita bagi gitu ya. Apa yang urgent, apa yang mungkin kalau teman-teman pernah dengan Eisenhower Eisenhower metric gitu ya. Jadi kita harus bisa bedain nih yang mana yang urgent, mana yang important, mana yang harus dikerjain duluan kayak gitu. Terus juga selain itu buat jadwal yang realistis teman-teman gitu ya. Sisihkan mungkin waktu khusus gitu ya, mungkin 2 sampai 3 jam per minggu mungkin untuk persiapan karir, misalkan untuk update CV, untuk latihan interview gitu ya, atau mungkin untuk cari loker juga gitu ya. Nah, biasanya sih kalau aku biasanya pakai Google Calendar atau misalkan pakai Trello ya, pakai spreadsheet juga untuk trackingnya kayak gitu. Terus paling itu aja sih. Selain itu jangan lupa juga untuk istirahat gitu ya, jangan terlalu nge-push diri sendiri gitu ya. Biar kita nggak burn out gitu ya, karena ya kalau burn out kan nantinya jadi berantakan semuanya ya teman-teman. Jadi jangan lupa juga untuk istirahat. Jadi intinya sih kalau dari aku yang pertama adalah tentuin prioritasnya dulu gitu ya. Dan yang kedua buat jadwal realistis dan jangan lupa untuk balance, jangan lupa istirahat kayak gitu. Mungkin dari aku itu jawabannya, semoga menjawab ya. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk Karina untuk jawabannya ya. Luar biasa, teman-teman. Tadi udah sangat menjawab dari 3 penanya di sesi pertama. Kayaknya kita buka 2 sesi aja karena waktunya masih ada. Jadi buat teman-teman, ya standby di chat ya. Standby di chat. Jadi silakan ketik satu, jangan lupa. Dan tadi saya mengingatkan teman-teman. Jadi untuk yang paling aktif di acara hari ini dan nanti jangan lupa di akhir ada ini ya, akan ada presensi gitu ya. Jadi teman-teman yang beruntung nanti akan bisa dapat TWS dan juga beberapa door prize berupa e-wallet teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Sabar dulu, sabar dulu. Oke, sip. Teman-teman ya, setelah batas suci nanti satu teratas akan dapat kesempatan bertanya. Satu, dua, tiga. Eh, tunggu, tunggu. Nge-lag teman-teman ya. Saking banyaknya nih Kak, jadi nge-lag. Iya lagi. Wow, wow, wow. Ini sampai mana nih? Tunggu, tunggu, tunggu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Aduh, tadi batas sucinya mana teman-teman? Oh, ini. Oke, sip. Ya, eh, selamat dapat kesempatan nih. Ada Tanial, kemudian Yohana, dan juga Rio. Kesempatan untuk bertanya. Boleh dari Tanial, Yohana, dan Rio untuk prepare ya. Bisa on cam dan juga on mic. Waduh. Ayo.
Ya, boleh mungkin dari Taniel dulu. Oke. Kalau gitu dari Yohana boleh? Oke. Kedengaran belum, Kak? Ya, masuk-masuk. Oke. Jadi gini, saya mau bertanya, bagaimana jika seseorang itu kan sudah mempunyai skill, kemampuan dalam public speaking ataupun berbicara kan? Nah, tapi dia kalah dalam dalam jalur orang dalam gitu. Padahal dia udah punya public speakingnya bagus, skillnya udah ada, terus itu dia udah berprestasi gitu. Tapi kalah dengan orang yang masuk jalur orang dalam gitu. Bagaimana tanggapan kakak mengenai itu? Terima kasih. Ya. Ini tadi dengan Taniel ya berarti ya? Atau Yohana? Iya, ya kak. Ini Taniel atau Yohana tadi yang nanya? Halo, hai. Iya, iya, iya. Kedengaran nggak kakak? Iya, masuk, masuk, masuk. Iya. Tadi yang nanya tuh Yohana kan ya? Nggak bisa. Tunggu, tunggu. Ini karena Bisa kok suaranya. dia kok agak ngelag sebenarnya teman-teman. Tapi nggak apa. Tadi pertanyaan udah nangkap sih. Jadi intinya nanti di awal teman-teman sebelum sebelum berbicara mungkin bisa mengenalkan diri dulu ya. Jadi tadi yang pertama tadi Taniel atau Yohana ya? Oh Yohana, nah gitulah. Saya coba butuh informasi itu teman-teman. Oke Yohana, itu tadi pertanyaannya terkait ini ya, bagaimana orang yang kalah dengan orang dalam gitu. Oke, terus habis itu next bisa ke Rio, Rio Sanjaya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rio. Dan izin bertanya kepada Kak Nina. Jadi di sini pertanyaan saya, apa suka duka kakak after graduate ini? Apakah ada experience yang berharga yang kakak bisa share kepada kami peserta Zoom pada malam hari ini? Lalu yang kedua, apa yang kakak lakukan kalau misalnya dalam sebuah karir ternyata tidak seindah ekspektasi? Apakah kakak akan berubah haluan atau ada cara tersendiri? Nah, begitu aja pertanyaannya. Oke, Kak, terima kasih. Oke, luar biasa. Ada dua pertanyaan ya dari Rio. Dan terakhir boleh dari Taniel. Oke, Taniel nggak ada. Boleh ke ini, ke Ahmad Baihaki. Mohon maaf Kak, ini sudah saya kirim ya di chat Zoom. Ini masih ada cara. Terima Oh, yang kasih. Taniel ya. Teman-teman karena kita yang interaktif ya, coba yang bisa on mic deh. Tadi ini, wow. Oke, mungkin ini ya saya bacakan dari yang Ahmad Bayaki. Di sini bagaimana strategi efektif yang bisa dilakukan oleh seorang individu yang di mana individu itu tidak hanya sekedar bekerja, tetapi nantinya juga dapat menciptakan nilai plus bagi institusi itu sendiri agar menjadi individu yang nantinya tidak mudah digantikan oleh individu lain, Kak. Itu Kak, itu dari Ahmad Bayhaqi. Udah ada tiga pertanyaan ya, Kak? Jadi, Oke. Oh, ini ada 3 pertanyaan ya. Nanti satu aja nggak apa ya? eh ya, ya yang satu aja, yang nomor satu, pertanyaan yang nomor satunya. Oke, ada 3 penanya. Ini berarti untuk sesi terakhir ya, untuk pertanyaannya ya. Ya, Kak, betul. Oke, tadi pertanyaan pertama tuh dari siapa ya, Kak? Aku lupa namanya. Tadi yang pertama itu dari Yohana. Oke, tadi pertanyaan dari Yohana tentang orang dalam ya. Dia kalah sama orang dalam Oke, tadi. ini menarik banget sih. Tapi untuk orang dalam ini, kadang banyak orang yang nganggapnya dalam hal negatif ya, teman-teman. Padahal sebenarnya
kalau kita bisa memaknai dengan benar gitu ya, sebenarnya orang dalam ini mirip sama networking gitu ya, tapi konteksnya beda mungkin ya. Nah, bedanya orang dalam sama networking gitu ya, kalau mungkin orang dalam itu kan lebih ke koneksi kita ya, misalkan keluarga, teman dekat, misalkan atau kenalan kita gitu ya. Nah, sebenarnya orang dalam ini bisa ngasih jalan kita cepat gitu ya, ngasih jalan cepat buat kita gitu ya. Misalkan kita bisa tahu info lowongannya lebih cepat, terus juga bisa mungkin langsung direkomendasiin langsung gitu ya. Tapi tantangannya kalau misalkan kita kalau dipakai tanpa skill gitu ya, kita bisa dianggap atau atau rawan dipandang tidak kompeten gitu ya. Tapi kalau misalkan networking kan dibangun dengan usaha sadar ya teman-teman, kita bisa punya networking dari komunitas, organisasi gitu kan. Lebih profesional juga gitu ya. Orang yang kenal kita karena punya value gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau aku sendiri ya, memaknai orang dalam itu bukan berarti curang sih. Kadang itu juga bentuk dari trust atau relasi kita, kayak gitu. Eh terus, gimana kalau misalkan kita kalah gitu ya sama orang dalam gitu ya. Kita punya skill yang bagus, punya public speaking yang bagus, punya prestasi, tapi kita kalah sama orang dalam gitu ya. Kalau tanggapan dari aku, yang pertama adalah pahami realitanya dulu gitu ya. Orang dalam mungkin memang apa ya, kadang kita dapat privilege gitu ya karena trust atau relasi gitu ya dari orang dalam itu gitu ya. Tapi bukan berarti kualitas kita jadi sia-sia gitu ya. Skill dan prestasi itu tetap jadi modal jangka panjang kita kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua, kita juga harus bisa merespon dengan bijak juga gitu ya. Jangan langsung patah semangat gitu ya. Anggap aja itu adalah not the right place buat kita gitu ya, bukan tempat terbaik untuk kita. Jadi kita tetap aja untuk harus fokus meningkatkan value kita gitu ya. Kalau misalkan kita terus konsisten gitu ya, perusahaan lain juga pasti lihat kualitas dari kita gitu ya, bukan hanya satu jalan itu saja, tapi masih banyak pintu-pintu lain yang terbuka buat kamu, yang lihat potensi kamu, yang lihat value kamu gitu juga. Terus yang ketiga, mungkin dari mindsetnya juga ya gitu ya. Mungkin banyak juga kasus orang yang masuk karena koneksi, karena orang dalam gitu ya, tapi akhirnya jadi kewalahan sendiri kalau misalkan mereka nggak punya skill. Jadi sedangkan kalau misalkan yang punya skill biasanya lebih tahan lama dan juga lebih naiknya lebih cepat gitu ya. Kalau misalkan kita kalah sama orang dalam, jangan ngerasa gagal teman-teman, jangan ngerasa gagal karena itu bukan berarti kamu kurang gitu ya, tapi berarti kalau jalannya bukan di situ aja gitu ya. Jadi skill, prestasi, dan integritas kamu akan kamu bawa ke tempat yang lebih tepat gitu ya, di mana kamu dihargai gitu ya, bukan karena kamu kenal siapa, tapi karena siapa diri kamu kayak gitu. Oke, mungkin sudah menjawab dari Yohana ya tadi. Iya, Kak. Oke, thank you. Mungkin kita next ke selanjutnya. Tadi Karyo ya. Oke, halo Karyo, thank you banget pertanyaannya. Tadi suka duka after graduate. Oke, kalau aku sendiri sukanya yang pertama adalah bebas dari skripsi, Kak. Udah nggak skripsian lagi gitu ya, udah nggak punya tanggungan. Karena pas abis sidang tuh rasanya itu lega banget gitu ya. Itu mungkin ya sukanya udah nggak punya tanggungan lagi, udah nggak bayar UKT lagi. Udah nggak bayar UKT lagi mungkin ya. Terus sukanya punya peluang baru gitu ya, karena mungkin setelah lulus kuliah juga kan lebih bebas ya, nggak ada matkul, jadi kita fokus untuk cari peluang gitu ya. Alhamdulillah, setelah mungkin aku nunggu setelah wisuda tuh mungkin 2 bulan dari wisuda aku alhamdulillah dapat kerja mungkin itu ya, dan itu di salah satu farmasi multinational company. Terus juga alhamdulillah kantornya sangat-sangat sportif, green flag gitu ya. Jadi aku WFO tuh cuma 3 hari, WFH-nya 2 hari gitu ya. Dan alhamdulillah lingkungannya juga sangat suportif gitu ya. Terus alhamdulillah juga bisa dapat income juga ya, income untuk fresh graduate yang
lumayan juga gitu ya. Mungkin itu sih sukanya. Terus juga setelah itu, selain dapat kerjaan yang sesuai gitu ya, yang sesuai sama skill aku, sesuai sama passion aku juga lebih bebas untuk ikut banyak kegiatan lagi gitu ya. Aku sering banget ikut volunteer gitu ya. Jadi tiap minggu aku sering banget ikut volunteer teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang suka ikut volunteer juga boleh cek Instagram aku. Biasanya aku juga sharing info-info volunteer kayak gitu. Terus kalau duka after graduate-nya mungkin eh apa ya? Mungkin kalau awal-awal ya, kalau duka after graduate adalah pressure dari sosial gitu ya. Karena jujur aja ya teman-teman, dulu tuh setelah sidang atau setelah wisuda itu kan aku pulang ke rumah ya. Terus kayak dari tetangga, dari keluarga tuh udah nanya kayak, aduh, padahal tuh baru balik lagi ke rumah nih udah ditanya kayak kerja di mana sekarang gitu ya. Terus kenapa masih di rumah dan lain-lain gitu ya. Terus dari situ gitu ya, karena aku tuh juga nggak terlalu apa ya, terlalu betah lama-lama di rumah gitu ya. Jadi aku sebenarnya sebelum aku keterima kerja itu aku udah pindah duluan ke Jakarta. Dan untungnya alhamdulillah setelah itu aku dapat kerjaan kayak gitu. Terus mungkin dukanya adalah sepi gitu ya, rasa kehilangan gitu ya, karena mungkin semakin dewasa gitu ya, circle pertemanan kita makin sedikit gitu ya, kita nggak punya teman yang mungkin dekat, terus udah jarang kontekan gitu ya sama teman-teman, mungkin itu sih dukanya kayak gitu sih, mungkin yang bisa di-share ya. Terus tadi apa lagi ya Kak pertanyaannya? Oh, kalau Pak ini misalkan sesuai ekspektasi yang ya. karir. Ya Ya, kalau benar, kalau misalnya karir tidak sesuai. Oke. Nah, benar. kalau misalkan aku dapat yang nggak sesuai ekspektasi, ada hal yang nggak sesuai ekspektasi aku gimana? Yang pertama, aku terima dulu sih. Aku terima dulu gitu ya. Karena nggak semua hal bisa langsung perfect gitu ya. Nggak semua hal juga sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menerima dulu gitu ya apa yang terjadi kayak gitu. Terus yang kedua refleksi gitu ya. Aku refleksi lagi apa sebenarnya yang aku cari gitu ya. Apakah ini tuh benar-benar yang aku pengen atau aku cuma ikut-ikutan aja gitu ya. Aku jadi kembali menanyakan ke diri aku sendiri gitu ya. Terus juga dari situ aku anggap dari kesalahan itu gitu ya yang nggak sesuai ekspektasi itu aku anggap fase belajar gitu ya. Terus juga yang keempat mungkin aku berani untuk mencari jalur lain sih gitu ya, karena kalau misalkan kita nggak cocok gitu ya, kita itu bukan berarti kita gagal gitu ya, tapi mungkin itu adalah proses kita untuk menemukan jalan yang terbaik gitu. Jadi berani untuk mengambil jalur yang lain kayak gitu. Terus jaga mental dan support system juga sih gitu ya. Kita banyakin ngobrol sama teman, banyakin ngobrol sama mentor kita mungkin biar kita nggak ngerasa sendiri gitu sih. Jadi ya hidup setelah lulus tuh bukan siapa yang paling cepat, siapa yang paling sukses, tapi perjalanan masing-masing orang untuk menemukan jalannya. Gitu sih, Karyo. Semoga menjawab ya. Menyenangkan kalau tidak ada sih. Oke, kita next ke selanjutnya ya, Kak. Ya, tadi yang dari ini Kak dari Ahmad Baihaqi. Oh iya, tadi dari Kak Ahmad Baihaqi, mungkin apa ya, gimana caranya kita tuh strategi eh, efektif gitu ya, biar kita punya nilai plus dan kita tuh gak gampang di replace atau digantikan sama orang gitu ya. Yang pertama, aku ini nerapin dari mulai aku magang gitu ya. Yang pertama adalah jangan cuma kerja, tapi juga berkontribusi gitu ya. Jadi jangan cuma asal asal ngerjain gitu ya, tapi kita berkontribusi penuh. Bukan cuma untuk nyelesain tugas gitu ya, tapi pikirkan juga gimana kerjaan aku tuh bisa ngasih impact yang lebih gitu ya ke brand, ke perusahaan kayak gitu ya. Contohnya kita bikin misalkan idenya tuh yang lebih out of the box gitu ya, yang lebih kreatif. Terus misalkan kita kalau ngasih report itu lebih rapi atau mungkin kita bisa ngasih insight tambahan kayak gitu. Terus yang kedua, supaya kita nggak mudah tergantikan
adalah kita juga harus membangun personal branding di kantor gitu. Ya, sebagai orang yang inisiatif atau mungkin yang solutif atau yang bisa diandalkan gitu ya. Jangan jadi uh, kita harus jadi go to person gitu ya. Kalau misalkan ada masalah di bidang tertentu gitu ya. Nah, kalau aku sendiri nih teman-teman, karena sebenarnya aku kan di bidang digital training gitu ya, tapi aku juga kadang jadi MC nih teman-teman gitu ya. Jadi misalkan, oh kalau mau cari MC di kantor nanti ke Mbak Nina aja ya kayak gitu. Jadi kita harus membangun personal branding juga di kantor kayak gitu. Jadi harus bisa diandalin juga gitu. Terus yang ketiga mungkin kita juga harus terus upgrade skill gitu ya. Kita harus apa ya namanya, meningkatkan skill kita sesuai yang dibutuhkan gitu ya, mulai dari skill teknis kita gitu ya yang sesuai bidang kita, terus yang skill yang dibutuhin di masa depan gitu ya yang kayak ya kita harus adaptif kayak belajar AI, terus communication, leadership. Jadi bukan hanya kerja aja gitu ya, kerja sekarang tapi bisa siap kerja untuk masa depan kayak gitu. Terus jangan lupa nih, jangan musuhan sama teman-teman kantor gitu ya, bangun relasi internal eksternal juga gitu ya. Jadi apa ya, networking itu bukan cuma untuk cari kerja tapi juga supaya kamu tuh dikenal luas juga gitu ya di kantornya. Jadi walaupun satu posisi itu bisa diganti orang lain, tapi reputasi dan trust itu kamu reputasi dan trust itu tetap beda gitu ya, tetap kamu punya. Terus jangan lupa yang tadi aku mention tadi teman-teman, tunjukkan growth mindset gitu ya. Kalau misalkan kamu cepat belajar, tunjukin gitu ya, tunjukin kalau kamu cepat belajar hal baru dan adaptif. Terus juga orang yang lebih fleksibel itu biasanya lebih dihargai gitu ya daripada orang yang cuma jago satu hal gitu. Jadi intinya gitu ya, pekerjaan itu memang bisa cepat digantikan teman-teman, tapi kita harus punya nilai plus gitu ya. Salah satunya inisiatif gitu ya, punya branding diri, punya growth mindset, punya relasi juga, dan punya skill yang unik gitu ya, biar kamu tuh tetap dicari, tetap dibutuhkan kayak gitu. Mungkin itu dari Kak Ahmad Bayhaqi. Semoga menjawab ya. Ya luar biasa tuh udah jawab semua ya dari Kak Nina tadi pertanyaannya. Semoga menjawab dan membantu teman-teman semua yang ada di sini dan sebagai pembelajaran buat persiapan ya prepare sebaik mungkin untuk di pasca kampus nantinya. Oke Kak, mungkin sekalian sebagai penutup dari Kak Nina mungkin ada closing statement Kak, boleh? Oke, closing statement ya. Apa ya, bentar. Mungkin karena ini kita ngebahas life after graduate gitu ya. Life after graduate ini memang penuh belokan, teman-teman, penuh persimpangan. Kadang juga mungkin ada macetnya gitu ya. Tapi sama kayak Google Maps gitu ya. Hidup itu kita nggak pernah, Google Maps itu nggak selalu ngasih tahu kalau jalan itu salah gitu ya. Cuma ngasih kita rute untuk sampai ke tujuan kita. Jadi teman-teman tenang aja, setiap jalan yang kamu pilih itu tetap bisa bikin kamu sampai ke destinasi yang kamu mau. Kayak gitu. Jadi teman-teman fokus dengan jalannya masing-masing, jangan menghakimi pilihan orang lain. Gitu. Untuk teman-teman yang sekarang lagi mempersiapkan karir, semoga dipermudah semuanya, semoga lancar dan bisa mencapai tujuannya masing-masing. Semangat teman-teman semuanya. Ya, luar biasa Kak Nina. Ya, terima kasih banyak Kak untuk materi hari ini. Yang tadi ya teman-teman, kita punya maps kita masing-masing, rute kita masing-masing. Jadi jangan bandingin sama orang lain karena rumput rumput tetangga akan selalu lebih hijau ya Kak ya. Jadi karena memang mungkin Betul. teman-teman nggak akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan ketika itu terus dibandingkan dengan orang lain. Jadi fokus sama rute teman-teman sendiri. Yang penting nyampe tujuannya masing-masing gitu kan tadi. Oke, ya setelah ini kita akan ada foto bersama dengan narasumber teman-teman bisa on cam akan dibantu sama operator ya. Ya teman-teman ditunggu ya 30 detik untuk bisa on cam. Oke mungkin Kang operator nanti bisa dibantu ya Kang. Untuk presensi dan CSI udah bisa diisi juga. Oke. Dibantu dari 3 2 1.
3, 2, 1. Oke. Kang ini mau berapa kali, Kang? Lagi 3, 2, 1. Oke, dicukupkan kali ya untuk Ya, untuk fotonya. Oke, sip. Terima kasih banyak untuk Kang Operator dan sekali lagi diucapkan terima kasih untuk Kak Nina atas materinya dan setelah ini akan ada video ini ya closing yang akan di eh, tentang EAI dan teman-teman di sini bisa sambil isi presensi dan juga CSI eh, supaya kita juga tahu sebenarnya apa sih EAI itu akan ada video closing singkat dan nanti sebelum kita tutup dan teman-teman bisa istirahat. Oke, silakan untuk operator bisa di play. AI ini adalah program yang didesain untuk memberdayakan. Jadi kami ini bukan lembaga seperti beasiswa, Mbak Diva, yang istilahnya grant gitu ya, tapi adalah berupa pinjaman 0%. Tapi jangan kaget dulu kalau masalah dengar pinjaman 0% ini, masyarakat kita ini kadang belum terlalu familiar terhadap program ini. Taunya mungkin pinjol, terus nanti dikejar-kejar, terus nggak bisa kuliah dan sebagainya. Bukan seperti itu. AI ini adalah program yang didesain untuk Bisa dicukupkan. memberdayakan. Jadi kami ini bukan lembaga seperti beasiswa, Mbak Diva, yang istilahnya grant gitu ya, tapi adalah berupa pinjaman 0%. Tapi jangan kaget dulu kalau masalah dengar pinjaman 0% ini, masyarakat kita ini kadang belum terlalu familiar terhadap program ini. Taunya mungkin pinjol, terus nanti dikejar-kejar, terus nggak bisa kuliah dan sebagainya. Bukan seperti itu. Ya, terima kasih Kang Operator. Ya, tadi ya teman-teman ya. Jadi itu lembaga yang membantu kita semua untuk teman-teman untuk berkuliah secara mandiri keuangan juga sangat bisa. Jadi nggak ada halangan lagi untuk teman-teman bisa menuntut ilmu, mengupgrade skill dan nanti bisa sukses di pasar kampus teman-teman. Ya, seperti itu untuk agenda kita hari ini. Jangan lupa isi presensi dan juga CSI. Nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya teman-teman dengan versi terbaik dari teman-teman semua. Oke, tadi yang mungkin yang nanyain terkait itu ya. Untuk Instagram narasumber kita sudah ada di chat, jadi teman-teman bisa follow. Kemudian juga bisa follow aku juga nggak bisa, juga bisa nggak apa-apa. Dan nanti teman-teman akan ini ya, jangan lupa tadi untuk bisa mendapatkan hadiah TWS dan juga door prize. Teman-teman jangan lupa upload story ya, upload story insight apa yang didapatkan hari ini. Dan semoga itu nanti bisa menebarkan knowledge ke orang-orang dan followers teman-teman semua. Dan jangan lupa di tag di AI dan juga Rekanesia. Speaker kita juga bisa di tag. Saya juga bisa di tag, teman-teman. Oke, mungkin gitu aja teman-teman buat hari ini. Sangat insightful ya. Semoga membantu teman-teman. Selamat beristirahat. Saya Akif. Pamit undur diri. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.